Ini refleksi gak? Refleksi. Banget ya? Refleksi banget. Jadi gak bisa pakai dong sekarang. Harus pakai kenapa? Gaya aja biar muka gue gak gitu-gitu aja tiap hari. Kalau ini beneran nih kacamata baca. Plus gak lo? Enggak. Bohong. Enggak, Kristi juga benci banget sama gue. Kak, kemarin beli pesawat baru dia ngomong, kalau nggak plus ya gara-gara gue ngeliatin apa gitu. Enggak. Serambut masih hitam begitu, tebel apa segala macam. Kok lo bisa begitu sih? Kalau nggak ada ikhlasnya sih sama kakak lu? Lu hitam kagak ada chat? Kagak. Oke, ntar kita bahas. Kurang ajar. Masa itu nggak chat? Enggak. Jangankan dia, gua jaga ikhlas. Makasih. Jangankan dia, bener Tuh gue. lo rambut lo lompat tuh ke sono. Oh, No. Lagi masih. Tunggu gue ngacir lu Kok bisa sih? Ya udah terima kasih aja sih. Ntar gue nanya sama Tuhan ntar diambil. Iya kan? Dikata gue protes. Ya enggak kan gue penasaran. Apa kayak gitu enggak ya? I don't know. Berdoa dulu aja deh, kita yuk berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing supaya syutingnya lancar. Amin. Terus yang diomongin juga bermanfaat sih, dan tetap menghibur, dan siapapun yang nonton di entah waktu kapanpun, karena kita nggak tahu YouTube sampai berapa lama ada di muka bumi ini, tetap bisa memberikan semangat buat orang tersebut, terutama di hari-hari dia mau nyerah nggak jadi nyerah gara-gara nonton tayangan yang ada Melanie ini. Berdoa dimulai. Selesai. Mau es gak? Enggak. Itu tapi nggak dingin loh. Nggak apa-apa. Gelasnya nggak usah. Gue diginin nggak, sorry. Tangan aku patah kan. Mana sih? Ini masih. Gue udah nggak bisa gitar atau liburin. Jadi lu gitar main apa gitar keyboardan dong? udah nggak bisa. Jadi gimana? Itu pen. Yang ini nggak bisa makasih mas. Cara terlalu kecil nggak bisa. Yang ini pen. Nih. Lu ngapain? Stage dive. Masalah ini yang kedua kali kan. Kedua kali patah di tempat Lo yang sama. stage dive. Makanya gue nelfon bokap kan. Pak, aku patah. Bokap lagi gini. Tangan mana? Tangan kiri. Tempat yang sama. Goblok. Kayak gitu doang. Digoblokin gue mending. Ditolong kagak. Ya, tapi 2 kali sih emang. Emang 2 tolol. kali sih. Emang tolol tahu gue. Makasih. Pokoknya gue nggak plus. Bauban. Gue copot nih katanya Bauban. nggak plus. Oke, saya copot kacamata baca saya. Selamat datang di Sofi Nafi Talks. You are loved. Hari ini saya punya sahabat lama yang sudah lama kita tunggu kehadirannya, Melanie Subono. Yeay. Sebenarnya dulu udah ada nih dia waktu episode yang live Instagram. Sekarang Pandemi ya? lagi, kan waktu itu pandemi. Kan kita tipe orang yang nyari-nyari kegiatan ya, Betul. toh Bu. Betul. Oke. Jadi sekarang lo harus anggap yang nonton ini ada mother-mother yang mungkin gak gitu ngikutin kegiatan lo. Ada yang angkatan kita dan setelahnya yang tahu Melanie Subono itu siapa. Ada juga dede-dede yang mungkin Kak Dede ini gemes. siapa ya? Ini siapa ya? Aku pengen tahu. Aku jelasin dulu ya. Melanie Subono ini adalah salah satu, ya bisa dibilang teman terlama saya di dunia entertainment di antara sekian banyak yang lain. Tapi dia salah satunya yang bagi saya selalu tidak pernah gagal membuat saya amazed dengan sepak terjangnya. Betapa tidak, saudara, dari musisi, kita tahu dia musisi, tapi dia aktivis juga, pejuang parlemen, katanya parlemen jalanan dia juga ya. Lalu kepeduliannya terhadap binatang dan orang-orang yang susah itu juga Melanie, karena kita kalau pernah dengar Rumah Harapan Melanie, nah nanti kita akan bahas soal itu. Lalu soal hewan-hewan yang apa ya, yang udah sakit dan tidak ada yang mau merawat juga Melanie. Lalu apalagi ini Melanie. Nah tapi satu yang gue mau tanya, di antara itu semua orang-orang kalau bukan orang-orang, berita-berita kalau bahas lo suka gini, Melanie Subono, putri pertama dari Adri Subono dan model ini. Emang lo dulu model? Model dong. Jadi awal karir lo tuh model? Oke sebentar, lo lahir di Hamburg gitu aja Ya. dulu deh. Papa Adri Subono, Ya. yang promotor itu guys. Ibu yang bule kan? Oke, lahir di Hamburg Jerman. Ya. Tinggal nggak di sana? Sempat. Berapa lama? Lupa. Oke. Gue kemarin nanya ngapain lupa. Terus Kesini pindah itu, sini. Terus jadi modelnya itu yang gue pengen tahu. gue tuh pada dasarnya
suka ngapain aja gitu. Gue inget gue inget pada saat gue lupa lah kelas berapa gitu, ada orang bikin sekolah apa gitu, bikin pertunjukan angklung. Gue nggak tahu angklung itu apaan ya, tapi gue harus naik ke atas panggung. Jadi gue cari tahu, gue belajar angklung, yang penting di panggung gitu. Oh, lu senang besoknya panggung? apa, I just love to be involved in something aja gitu kayaknya. Oke. Gitu. Something Jadi, art. Iya, Oke. something art gitu. Nah dari situ berkembang lah. Gue mulai ikut. Sebenarnya dari kecil tuh udah mulai diajak nyokap yang di sini ya, iklan Astor, iklan beberapa inilah. Terus ya karena yang kelihatan itu kan, bokap tuh kan dulu penyiar radio. Sebenarnya penyiar ya, Om Bokap Adri tuh tuh? penyiar radio dulu. Oke. Terus nyokap kan model. Terus gue ya pasti kan twist antara musik dan modeling dong, pasti kan Ya. that's what I see. Nyokap sambung ya ini ya guys Ya. ya. Jadi kalau ibu biologis adalah orang Jerman, Ya. ibu sambung adalah ibu model Chrisye Subono. Tuh. Oke. Nah, jadi kan gue ikut aja tuh, sering diajak nyokap, oh fashion show, ya ikut, diajak ini ikut. Emang anaknya ngikut aja gitu. Udah. Terus at one point gue ngedaftar. Gue pertama modeling itu ngedaftar. Ya selain modeling yang diajak-ajak nyokap ya. Lo kalau dibilangin gue didaftarin, gak taunya gue menang, awas ya gue. Nah, gue daftar sendiri dengan kesadaran kok. Klasik. Kok gue mah kagak, gue daftar. Asli gue daftar. Oh lu daftar, oke. Daftar cover girl model. Oke, Gue lupa ya. tahun berapa tuh. Pokoknya gue maksudnya ikut. Pokoknya gue ada apa daftar. Kan dulu majalah apa sih, Gadis, mode, gitu-gitu kan. Kalau ada pemilihan apa, Ya. ya gue kirim-kirim aja gitu. Lu foto-foto sendiri tuh, minta Foto-foto tolong sendiri. Tante Krisya nggak? Enggak, minta tolong yang kerja di rumah gitu kalau nggak salah waktu itu dia foto. Fotoin dong. Terus kan nyetak gitu kan dulu kan. Ah, Terus kirim-kirim isi formulir gitu. Terus ternyata salah satu ada yang nyangkut, which is si cover girl. Ya, Model. finalis pun kau Iya, sana. finalis pun. Ya. Jadi sebenarnya tuh kalau dengerin temen, kemarin gue baru buka-buka album, maksudnya kan nyokap tuh rajin ya ngalbum-ngalbumin foto ya. Gue ngeliat teman-teman tour ya sekarang ya. Gue ngeliat lihat teman-teman pada capek tour sekarang di bandara. Gue lihat gue 93 aja udah ikut tour. Gue inget banget tuh bandara, ada fotonya gitu di majalah itu, bandara tuh masih bentukannya amit-amit gitu. Terus band yang main hari itu adalah band baru dari Surabaya yang ternyata kemudian hari menjadi dewa. Oke. Terus gue inget MC-nya almarhum Om Dono. Oke. Berarti gue udah pikir gue tur tuh udah lama banget, udah pantesan sekarang lagi teman-teman lagi seneng-senengnya tur, gue tuh udah lumayan gitu capek. Anyway dari situ ngerjain beberapa iklan, terus gue ikut lagi di Elite model. Elite Model Look gue second runner up. Dan di situ gue sempat dari situ gue tuh orangnya doyan nyoba soalnya. Dari situ gue sempat ke London, got an agency di sana. Terus Berarti gue catwalk tuh Bu? catwalk modeling. Kalau di sana kan bisa modeling foto, bisa iklan, bisa catwalk, bisa apapun. But you did catwalk waktu di I did London? catwalk. Wow. I'd Terus like udah to gitu. see that. Sudah Yang gitu nggak gue di sini, sempat di nggak. Hunggaria, Oh, gue iya? sempat di Budapest, bawain acara dari sana. Gue sempat ngebantuin what's the English TV juga, Kereng. Jadi gue nih kayaknya ada nih coba gitu. Oh udah bisa, ya udah ntar gue coba yang lain lagi gitu. Oh gitu. Emang ganggu anaknya. Terus gitu nulis, aku pengen bisa nulis Tunggu Gitu. belum, cepet banget ceritanya, ntar abis episode-nya iya. belum. Oh enggak, I Soalnya can dia cover. Kasih tau aja ngobrolnya 3 jam gak ngoceh. Kebisaannya banyak, masalahnya Ya, because I barusan- just like to try gitu, ngeliat orang, ya itu tadi, dari situ, orang bikin acara, gue mau coba jadi host, orang mau jadi sih, gue coba orang bikin buku, gue mau coba bikin buku, like, I like to try new things. apapun gitu yang challenge myself, gue tuh doyan challenge myself. Oke, challenge yourself tapi harus di bidang art enggak? Seni enggak juga. atau enggak? Enggak juga. Enggak tiba-tiba lu pernah pengen jadi pembalap gitu? Lu enggak challenge? Enggak, buktinya maksudnya kalau makanya gue tuh kalau lagi ngisi acara yang suka dimintain CV-nya atau see my wiki gitu ya. Itu lo ngeliat bisa berapa belas halaman dengan different things, bawa acara. Ntar yang di satunya tahun segini gue berbicara di PBB mewakili buruh migran, gue di sini, gue ini, gue situ. I like to try anything. Gue gini, where I can function, I wanna function. Okay, very good. Where I can function, I want to Makanya gue function. punya hashtag itu kan, jangan mati sebelum berguna. Ya, So while you're alive, live. bergunalah, berdampaklah Iya. gitu ya. Oke, jadi pertanyaan tadi udah terjawab. Di antara semua kebiasaan Melanie,
musisi, aktivis, penulis, pernah jadi presenter juga, pejuang. Hey guys, jangan salah, pernah jadi field commander marching band Oh juga. iya, that I forgot. Gue 2 kali mengantongi juara dunia for field commander. Nah, nanti kita cerita soal itu. Itu I haven't forgot Nanti that. kita cerita. Tapi yang jelas ternyata awalnya itu model, bener dong ya? Yes. Jadi pindah ke sini, ikut Mami Krisya kemana-mana foto-foto, iklan Astor, iklan Kan lucu apa. tuh mukanya, iya agak bule enggak, Jawa enggak gitu. Kayaknya, oh oke gitu. Itu bakat lo udah tuh ya, Yeah. udah ngantongin modal Yeah. gitu kan. Terus abis itu dari situ lah dunia modeling dan nggak didaftarin kakak atau bude kok, dia daftar sendiri. Jujur gue daftar diri, potong diri, daftar diri. Oke. Jadi udah seperti itulah kisah awal model. Jadi kalau dibilang pertama kali lo berkenaan dengan dunia entertainment itu adalah modeling, benar? Atau musik duluan? I would say modeling ya. Modeling. Oke. Iya. Modeling. Lalu dari modeling itu langsung ke musik kan? Nggak, presenter agak belakangan kan dibandingin musik, benar nggak? Enggak juga, pada saat gue menjadi cover girl tuh lumayan ada yang MC, presenting gitu-gitu. Tapi kan lo pernah jadi presenter kabar-kabari kok nggak salah? Iya ya. Tapi itu in between ya, karena gue at the same time bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus gitu. Lo multitasker yang hebat. Iya, I'm a multitasker. Banget. Gue sambil gini, sambil ngobrol sama lo, tiba-tiba gue harus menjawab suatu WhatsApp yang urusan kerjaan, gue bisa. Tapi tetap like answering you. I can do that. Tapi lo bisa fokus nggak sih? Bisa, jawabannya bener bisa. Itu nggak capek? Enggak sih. Nggak masalah tuh? Enggak. Nggak misalnya suatu hari ketika lo harus fokus ngomong sama orang terus lo kayak you forgot the word gitu. Karena kalau gue gini, kalau gue udah capek, gue akan bilang capek. Gue capek. Bentar ya, gue istirahat dulu gitu. So when I say I can. Sejak kapan tuh lo begitu? Lo tahu untuk bilang capek? Pasti kan ada pelajaran. Nggak dari kecil lo tahu kalau kok capek, bilang capek. Pada saat apa ya? Enggak sih, gue orangnya cukup sembarangan mulutnya. Kalau capek gue bilang capek. Oh, Gitu. Lu Capek berarti gitu. nggak Males tipe, gitu bisa aku ngomong. nggak tipe people pleaser dong ya? No. I used to at some point, tapi nggak sampai level yang gimana juga, enggak sih. Enggak. Enggak sih. Oke. Jadi kalau capek ya bodo amat, nggak ada perasaan nggak enak. Kecuali kepada urusan rumah harapan. Karena gue berurus dengan hidup dan mati ya kadang ya. Tapi the rest yang kalau cuma mau ini itu ya enggak deh. Oke. Lu juga adalah sahabat Walhi, wahana lingkungan Lingkungan hidup. Itu gini. Sahabat Walhi membela hewan-hewan yang apa tuh namanya tuh? Hewan-hewan yang apa tuh? Mungkin animal welfare ya, tidak Animal yang welfare, apa tuh bahasa Indonesianya? kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan. Lalu juga orang-orang yang tidak bisa punya suara seperti di Rumah Harapan Melani, they need some kind of hope gitu ya. Siapa sih Melani sebenarnya? Kapan muncul jiwa empati itu untuk lo? Ini orang tak bersuara, hewan-hewan tak bersuara, harus gue bantu. Itu kapan pemicunya? Apa lo pernah marah karena sesuatu, atau lo sedih karena sesuatu? Apa dalam hidup lo yang membuat Melani yang dewasa ini sekarang menjadi corong untuk orang yang nggak punya suara? Ada nggak kejadian masa kecil yang Melani 12 tahun, Melani 9 tahun? Once I start doing music, gue gabung itu kan di manajemen slang ya di Pulau Biru. Di situ kan gue mengagumi slang dari segi lirik ya, dari segi lirik. Masalah mereka benar-benar melakukan liriknya atau enggak, now I don't care. Tapi gue mempercayai lirik mereka aja. Nah, berhubung pada saat gue masuk ke slang itu mereka memang benar-benar masih bersuara sesuai lirik mereka, otomatis gue banyak ketemu orang tuh. Ya. Aktivis ini, kalau sekarang kan lebih ketemunya tuh kan pejabat gitu-gitu kan. Gue benar-benar ketemunya pada saat mereka masih dipercaya oleh aktivis dan segala macam. Disitulah gue mulai berkenal dengan namanya Usman Hamid, gue berkenal dengan Mbak Sucinya Munir, gue yang begitu-begitu. Dari situ gue mulai ngeh dengan shit, ini banyak banget ya sebenarnya kejadian bahwa Indonesia tidak gini, it is beautiful tapi ternyata banyak masalah yang terjadi. Oke. Dari situ gue mulai bersuara, pelan-pelan tuh gue masukin di lirik gue gitu kan. Ternyata gue mulai ngelihat pada saat gue jalan ke daerah atau apapun, orang tuh nggak cuma tahu lagu gue, tapi yang kak lagu lo bikin semangat, ini itu gitu. Bukan cuma yang gue putus pakai lagu lo atau apa gitu, tapi yang kak lagu lo bikin semangat, kak kemarin gue demo pakai lagu lo. Di situ I realize ini I'm trying not to ini bukan sombong bukan apapun ya, I am powerful.
Ya, Di ngerti. situ gue sadar I am powerful, dan disitulah gue langsung ngebelokin semua lirik gue. Banyak ceritanya tentang kritik sosial, I'm becoming the first petitioner Indonesia menang dan segala macam. Gue memutar balikan slankers lah, rakyat tirinya gue lah, apalagi kan gue bener-bener sehari-hari ngeband dengan orang-orang yang masanya besar. Kita ngomong Saidi, Kamtis, Pasben. Nah itu gue Banyak berpikir, tuh. gue berpikir, oh Tony Q, anak-anak ini ya Tony Q. Fitri Nganti ya. Iya, itu kan anaknya Munir. Gue setahun mengisi vokal di Coconut Trees dan segala macam. Ini anak-anak, kalau gue jadikan sebuah gerakan yang bukan cuma lo dengerin lagu, hafalin lagu, gila sebenarnya it's so powerful. Disitulah gue benar-benar ngerubah semua gue untuk jadi, karena kesadaran gue I am Jadi powerful message. itu. Jadi message. Iya. Jadi Dan pesan. mereka tuh sebenarnya orang-orang yang nunggu difungsikan. You know gini, nunggu diberdayakan. Iya, lo bayang nggak kalau Rumah Harapan ada bencana di ujung mana lah gitu. Kadang-kadang Rumah Harapan tuh bisa ada duluan sebelum pemerintah masuk sana. Tahu. Why? Karena kaki tangannya ada di situ. Jadi gue memanfaatkan, mereka nyebutnya fans, kalau gue nyebutnya ya temen lah gitu. Awalnya fans berarti orang-orangnya. Hampir semua yang ada di Rumah Harapan itu fans. Tapi gue kan tidak mau pakai nama fans, apalah gue. Ngerti. Gitu. Tapi Jadi- awalnya itu ya. Iya, hampir semua relawan apapun di Rumah Harapan tuh fans. Kalau lo ke rumah gue, itu ting tong donasi, lo pikir gede, kagak. Mie instan 1. Yang gitu-gitu loh, yang memang orang-orang yang benar susah, yang mereka menunggu diberdayakan, tadi lo bilang itu. Jadi disitulah gue, kalau tanya tadi, what makes me akhirnya memutuskan untuk jadi corong dan segala macam. Iya. The day I realize, gue tuh powerful. Music is power, art is power. Mana ada sih pemilu bisa kejadian isi ke lapangan kalau misalnya nggak ada musisinya? Ya, nggak ada Mana panggung. mungkin sih ada bencana bisa kekumpul donasinya kalau nggak ada panggung. Panggungnya, benar. Di situ gue musisi tuh it's like one of the most powerful person, profession apapun. Disitulah gue mulai kan tuh nyebarin pesan lewat pemberontakan, lewat musik, lewat apa. Maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Mulai kan tuh nyebarin pesan lewat pemberontakan, lewat musik, lewat apa. Akhirnya gue mengumpulkan kekuatan itu. Ya sekarang gue bisa ada bencana di ujung mana gitu, di ujung Papua mana misalnya. Pemerintah belum nyampe, masih sibuk sama rapat Lo dan udah bagi tahu. ini bagi itu. Oh. Kita udah tahu dan nggak perlu lewat pusat kan. Gue nyari kaki gue yang ada di sana siapa. Fans itu kan akan sangat senang dihubungin. Oh, jadi Kamu lu mau kontak nggak? langsung tuh? Yes. Kamu mau nggak bantuin ini? Mereka akan dengan senang hati, apa yang saya bisa bikin kak. Jadi it's like we're like one huge family se-Indonesia gitu yang gitu. Disitulah gue sadar, nah gue tuh nggak tahu pada titik apa atau tahun berapa, tapi begitu gue ketemu mereka mulai dari perjalanan nama slang segala macam, di situ gue sadar shit, gue tuh powerful. I am powerful. Whatever I say mereka lakukan. Kenapa gue harus mengajar mereka? Ayo dong beli ini beli itu. Mendingan gue ngomong, ayo ke tetangga lo lihat mereka ada yang perlu apa? Jalan berapa ribu orang. Kak di daerah sini, kak di daerah sini. Yang mungkin gue tanya sama pemerintah, mereka juga mesti lihat peta dulu. Jadi di mana nih kota gitu. So that's when I realize gue powerful. Ini Rumah Harapan Melani ini sekarang bentuknya apa? Yayasan kah? Yayasan resmi. Yayasan resmi. Gue menjadi seorang aktivis yang sangat diincar oleh pemerintah kan. So itu sebenarnya menjadi pagar gue harus gimana caranya nggak pernah menyalahi hukum. Oke. Karena akan jadi, ya kan kalau tiba-tiba gue ketangkap ngapa-ngapain pemerintah, tuh kan lo aja sama. Nggak bisa
Jadi gue tuh sangat berarti mau naik motor ya harus helm, naik mobil harus seatbelt. Gue nggak mau ketangkep melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Karena kan gue akan menjadi orang sama aja yang gue teriakin dong. Iya kan, you don't follow the law gitu, sama aja gue. Jadi gue tuh sampai hal-hal terkecilnya bawel banget. Jadi Rumah Harapan yes berbentuk yayasan yang kita benar-benar audit, yang kita benar-benar melakukan yes. Transparansi auditnya pun masyarakat bisa lihat. Iya, bisa kalau mau. Harus, karena orang-orang menunggu gue melakukan kesalahan. Ibaratnya kayak gini loh, lo ngeliat acara apa ya, orang bilang kalau tato itu kan lo bakal jadi petantang-petenteng malah kan. Lo liat acara kayak Buser atau apapun, orang yang nyolong siapa, dia nggak akan disorot kalau sebelah sana ada orang pakai tato. Tetap aja orang ini duluan disorot kan? Karena ada tato. Iya kan, jadi sebenarnya tato itu sebenarnya bagian dan lo harus justru pagerin diri lo lebih. Karena salah nggak salah lo akan disorot dulu. Kecuali tato alis. Iya. Sama sulam bibir kan? Itu diincar buat syuting. Iya benar. Ini alis gue mesti dibenerin nih. Kenapa? Lo tato alis juga ya? Enggak. Sulam. Oh ini sulam. Kemarin buat syuting. Oh buat syuting. Apa bedanya sih? Nah gue tahu, nanya sama gue. Ya kan gue nanya. Gue disuruh sulam ya, gue sulam. Gue kenal lo kan dari yang lebih tipis lagi dari ini. Iya. Alis lo zaman itu. Nggak tahu ya? Nggak. Oh ya udah besok deh. Nggak penting. Ya kali-kali besok ada apa namanya seniman tato alis yang penting gue nggak perlu gambar-gambar gitu sebelum pergi. Oh alasan kepraktisan. Alasan kepraktisan. Kemana aja? Gue mencong-mencong kayak ulet kayak ketahui. Tapi cenah model dulu lo. Waktu zaman model lo nggak pupur-pupur emang? Kadang-kadang. Tapi hari-hari enggak ya? Hari-hari ya inilah Melanie yang kita lihat ya. Oke. Jadi ternyata akar daripada Rumah Harapan Melanie, lalu untuk kesejahteraan animals dan ya teriak-teriak buat orang yang memang membutuhkan lah, sampai kalau nggak salah itu tahun berapa tuh lo mewakili buruh migran ya di Indonesia, sidang ke-27 di Komite Perlindungan Buruh Migran Dunia di PB Jenewa. Migran nggak mau pulang itu? Migran begitu ngeliat wakil pemerintah kita datang. Kenapa? Lah kita cuma berenam bawa satu Pak kepala desa dari NTT, satu dari mana, namanya kita NGO ya. Ya kan ngumpulin duit ya, berangkat seadanya. Kalau bawa biasalah kita bawa mie instan, rice cooker, masak-masak sendiri gitu kan. Pemerintah kita datang ber-30 apa? Kalau kita lewat bener-bener kayak film ini tau gak sih, kayak film-film drama-drama yang kita lewat jalan lagi bawa nasi mau beli lauk, di sana tuh restoran tuh ada pemerintah kita duduk kayak di restoran, kita cuma ngeliat gitu. Kasihan deh kita. Tapi tahu nggak lo bahasa Indonesia? Tahu dong, tahu kalau lo perwakilan Indonesia. Tahu lah. Orang kita kan kalau di ruang meetingnya itu ketemu. Oh iya. Biarlah gitu. Ya udah deh. Sian deh. Sialan kata gue, mana dingin di luar kan. Ya udah biarin deh gitu. Gue mau ngomongin musik lu dulu deh, belok dulu dikit. Melanie ini udah menelurkan beberapa album, single, bahkan dia satu-satunya penyanyi, musisi perempuan yang diperbolehkan mengcover lagunya Slank. Lagunya apa ya waktu itu ya? Lagi gampang. Cewek-cewek godain kita. Oh itu ya? Oke. Lagi gampang. Oke. Itu Melanie pertama judul album 2004, benar ya? Tahu. Iya kali. Oke, kata Wiki gitu Kata Wiki, soalnya. Okay. Setelah itu yang 2007 Myself. Lalu Time Alone 2010. Nah, gue mau nanya yang Myself. Myself ini 2007. Sementara kalau gue tidak salah ingat 2008 lu menikah. Ya kali. Iya dong. Yang gue MC-in lu tahun berapa? Oh iya lu MC-nya ya? Iya. I don't remember. Demi Allah gue gak inget. I don't remember. I don't remember. Ya? I guess so. Pertama. Iya. Pertama. Yang Mulia. Yang kedua yang there you go. Yang kedua yang orang Bali gue nggak datang emang. Gue nggak probably I don't invite you karena the first one. Enak aja lo, amit-amit deh. Ya. Oke. Jadi ketika itu lo menikah. Nah, apa yang terjadi di episode itu? Ini ada hubungannya nggak judul Myself ini? Waktu itu Myself itu albumnya soal apa? Karena abis itu lo nikah. Artinya kan you give love a second chance. Udah pernah gagal yang pertama. I thought I thought gue menemukan diri gue, tapi andaikan gue bisa mengulang album Myself lagi, it's gonna be very different now. I thought after the first marriage, I found myself. Ternyata it's crap. Hotel mewah seperti orang pada umumnya pengen ngawinin anak lah gitu ya.
No, it wasn't me. Bukan maunya gue itu. Okay. Second one, I thought I found myself dong dari yang pertama. Yang ini dong seniman dong. Wah, yang gue kedua rebel kan. nih. Jangan dulu, ini harus kebalikannya. Gue harus seniman, harus beda agama. Sengaja. Sengaja. You know? Gue harus distance myself untuk tahu apa sih yang Melanie sebenarnya sendiri mau. B.J. Habibie yang presiden itu Pohon keluarganya. punya kakak tertua. Oke. Itu namanya Ibu Titi. Ya. Ibu Titi itu ibunya nyokap. Ibu Titi. Ibunya bokap, sorry. Bokap. Jadi eyangmu. Ya. Jadi Bapak B.J. Habibie itu juga eyang. Ya. Eyang adik lah ya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya grand uncle sebenarnya. Cuma kalau kayak orang Batak itu ya tetap bilang, atau orang Jawa tetap bilang eyang, opung tetap gitu ya. Bener ya? Gitu ya. The last time I wanna try termin-termin Batak, I get a divorce. I don't really know. Lu jangan parno dong. Jangan parno. Kan semua orang. Gue nggak tahu mana yang temen mana yang nggak. Masa sih? Hari ini pada saat orang lagi ribut tuh Java mau balik ya? I get so many friends balik. Halo, apa kabar? Kapan? Lama banget kita nggak ngopi, demi Allah gue gak pernah ngopi sama lu.